Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, di Desvideo channel. Halo guys, saya Devi. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke 1441 Hijriah. Mohon maaf apabila selama saya ngupload video ke YouTube ada tindakan saya atau perkataan saya yang tidak menyenangkan para pemirsa semuanya, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan guys. Jadi maaf-maafan ya. Sekarang saya mau sholat id di Mihara, tapi bukan di Mihara masjidnya ya. Nanti sholat idnya di suatu gedung gitu. Saya juga nggak tahu kenapa nggak di Mihara masjid. Ini merupakan kali 6 saya puasa Ramadan di Jepang dan Lebaran di Jepang gitu ya. Jadi ya selama 6 kali ini saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Maksudnya tidak pernah melaksanakan puasa Ramadan dan sholat Idul Fitri di Indonesia gitu. Tapi ya tiap tahunnya ya pulang sih. Cuman nggak pas bulan Ramadan pulangnya. Perjalanan dari tempat saya ke Mihara itu memakan waktu sekitar 30 menitan guys, naik Densha ya atau kereta. Sebelum naik kereta saya naik sepeda dulu. Dari rumah ke stasiun itu memakan waktu 15-20 menit. Oke, jadi cek di sana. Oke guys, sekarang saya lagi ada di kereta. Nanti nyampe Mihara Stationnya jam berapa ya? Jam 8.18an kalau nggak salah. Ya perjalanan sekitar 30 menitan lah dari Fukuyama Station. Ya berhubung sekarang lagi hari Minggu gitu ya, bertepatan dengan hari Minggu. Jadi kalau misalnya hari Minggu itu para mahasiswa itu pada libur ya kebanyakan ya. Mungkin bakal ramai kayaknya ya. Kayaknya nanti sholat idnya kayaknya ramai banget. Kalau misalnya pada sholat id ya. Gak tahu juga sih karena berhubung sekarang masih pandemi COVID-19 gitu ya. Tapi tadi juga di depan itu ada orang-orang Indonesia. Kayaknya ramai banget mungkin. Nanti sholat idnya dimulai dari jam 9 sampai jam setengah 10-an lah. Setelah itu ada acara halal bihalal ya. Biasa makan-makan gitu. Ini lebaran keberapa di Jepang? 3, berarti 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya? Kayak Bang Toyib berarti ya? Masih selevel Bang Toyib. Salahnya Bang Toyib. Iya bener ya. Aku udah 6 kali berarti ya Allah. Sedih kali. Rencana pengen lebaran di Indonesia buyar semua. Oke, sip. Alhamdulillah. Ayo. Oke, terima kasih. Semoga kita ya. Cek dulu. Cek. Mana aja? Biasa enggak? Oke. Yo, baris. Di sini aya burunan mertua euy. Cie nikah. Iya jodohnya ke saya, Chan. Jaya tacan. Jomblo abadi cenah ieu mah ya. Ikhfa sama rahasia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kumaha Bang? Damang Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat? Aduh. Naon ieu? Sah. Gesah Chan. Sah. Kami kene. Aduh, masih ihfal, masih samar aing euy. Oke guys, di sini jadi startnya dari Mihara Station, nanti jalan ya ke gedung. Nanti kita nyewa gedung buat melaksanakan sholat Idul Fitri.
Ini udah banyak banget tuh di belakang ya. Para perantau-perantau. Di sini juga udah ada. Ini pada pejuang-pejuang visa ini. Oke guys, ini kita lagi menuju tempat sholat id ya. Tuh di belakang banyak banget kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum. Aduh. Guys, kini kita udah nyampe. Langsung masuk aja bro. Oke, itu udah pada datang. Kami lagi mana nih? Sini kau tuh. Kau biar masuk channel dia. Malu kamu tutup masker, dia malu, muka macam anjing. Ayo masuk dulu bang. Yo. Oke guys, kita masuk dulu. Yosha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan khususnya wabil khusus kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan setelah acara ini juga kita tetap sehat walafiat, karena dimanapun sekarang kita tahu sendiri bahwa ada COVID-19 yang lagi berwabah. Mudah-mudahan dengan doa kita, jika kita di tengah kota Mihara, Hiroshima dan Jepang yang salah satunya, mudah-mudahan akan membawa berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nazi'at ayat 34 hingga 37 Allah berfirman, "Fa-idza ja'atit tammatul kubra," maka apabila malapetaka yang besar telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Ketika corona terjadi, banyak manusia yang baru sadar bahwa terlalu banyak arogansi yang mereka lakukan. Terdapat banyak perbuatan-perbuatan yang melampaui batas-batas kewajaran. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, fa'atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Namun pada saat pandemi, eksploitasi sumber daya alam secara liar kini mulai sunyi. Polusi yang meracuni udara kini mulai menurun sehingga membuat kualitas udara semakin membaik. Maka ini diwujudkan sebagai pemberitahuan keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia lewat virus corona ini. Bukan hanya orang di Amerika, di Inggris, di Spanyol, Cina, Italia, Jepang, atau bahkan di Indonesia, namun seluruh manusia di seluruh dunia tak terkecuali. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'duhu khaufan wa ta'ama, inna rahmatullahi qarib minal muhsinin.
dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini juga mengingatkan kita pada perang Ahzab di zaman Rasulullah. Di saat kaum muslim dikepung oleh orang-orang kafir, mereka rela berburu dengan waktu untuk menggali parit sepanjang hari sebelum pasukan raksasa paganisme memasuki Madinah. Mereka taat tanpa tapi terhadap perintah Rasulullah SAW atas petunjuk ilahi. Ini bukan pertempuran yang sengit, melainkan perang urat saraf. Bayangkan saja saat itu kaum muslim dihimbau untuk tetap bertahan dalam benteng. Bilapun keluar, justru nyawa yang akan menjadi taruhannya. Justru satu-satunya pilihan adalah dengan menahan dan bertahan dengan berbekal sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat doa dan kesabaran yang tidak henti, saat itulah Allah menurunkan bala tentaranya dengan angin kencang yang memporak-porandakan tenda-tenda musuh Allah, dan para malaikat Allah menggoncangkan jiwa mereka hingga mereka merasa takut yang luar biasa. Hingga akhirnya atas izin Allah, kemenangan telah berada di kaum muslimin. Tertahan di sini bukan berarti kita tidak bisa berbuat apapun di tengah pandemi ini. Bertahan menghadapi pandemi harus dengan sikap yang ikhlas, sabar, ikhtiar disertai tawakal. Menerima dengan lapang dada bahwa pandemi ini terjadi atas kuasa Allah. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi pandemi ini, termasuk menjaga kesehatan, kebersihan diri, serta lingkungan. Maka apabila kita yakin akan kuasa Allah, pastilah kita bisa menerima kondisi ini dengan lapang dada, karena takdir Allah sejatinya selalu baik. Bila pun terkena, itu bukan kuasa kita. Ujian ini bukan pertanda Allah tak sayang sama kita semua, namun Allah ingin melihat seberapa besar usaha, seberapa luas kesabaran, seberapa kuat tawakal kita dalam menghadapi wabah ini. Kita memang tak kuasa mengelak kedatangan virus ini, namun kita bisa memilih bagaimana kita harus menyikapinya. Apakah kita ingin menumpuk pahala dengan memilih bersabar, atau justru menimbun dosa dengan memilih menggerutu dan menyalahkan yang kuasa. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus ini juga menyadarkan kita bahwa kematian amatlah sangat-sangat dekat dan nyata bagi manusia. Dan kembali lagi bahwa segalanya adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Bahkan hanya dengan makhluk halus ini membuat manusia berhenti sejenak beraktivitas dan melumpuhkan nadi ekonomi dunia yang dibangun dengan sistem kapitalistik, bahkan melumpuhkan para diktator dunia yang begitu sombong luar biasa dan akhirnya memaksa otoritas negara untuk memperhatikan rakyatnya. Ini sebuah kontemplasi biasa. Aku ya sangat mengharap surga, tapi setengah mati mencintai dunia. Dan doa-doa terpanjat hanya untuk kesenangan nafsuku semata. Aku yang ingin sekali menjadi orang bertakwa, tapi ibadah selalu ditunda-tunda. Dan sholat pun hanya di waktu sisa. Aku yang sangat ingin jadi orang soleh, tapi dosa aku anggap sepele. Dan pada kebaikan, aku selalu bertele-tele. Aku yang sangat ingin jadi orang taat, tapi hidup masih bergelimang maksiat. Dan cintaku pada Allah selalu bersyarat. Cita-citaku yang ingin menjadi hafiz, tapi Al-Quran jarang dibaca sampai habis. Aku yang ingin jadi ahli sedekah, tapi harta selalu dipuja-puja. Dan sekali sedekah ingin dilihat oleh manusia. Sekali sedekah ingin dilihat oleh manusia. Ingin dilihat oleh manusia. Aku yang ingin mendapat ampunan, tapi begitu mudah dirayu setan. Dan pikiran-pikiran selalu penuh dengan angan. Aku yang ingin menjadi ahli ilmu, tapi belajar selalu merasa lelah dan ragu.
kepada ustadz dan ulama, aku malas untuk berguru. Aku yang selalu ingin tobat, tapi masih suka berbuat jahat dan suka merasa asik dengan yang subhat-subhat. Cita-citaku ingin hidup mulia, tapi sifat sombong selalu kupelihara. Dan berbuat baik selalu ingin mendapat puji dan puja. Cita-citaku tinggi ingin mati syahid, tapi hati selalu disuburkan berbagai penyakit. Aku yang sadar bahwa Ramadan kali ini akan kembali berlalu secara sia-sia, tapi kenapa setetes air mata pun tidak juga tumpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah sholat id saya ya di Mihara. Ya, ini merupakan Idul Fitri saya terakhir di kota Fukuyama ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan yang paling menyedihkan sekarang adalah ini sepeda saya banyak kempes. Saya harus megang sampai tempat tinggal guys. Masya Allah. Udah sekarang lagi musim panas ya, panas banget. Harus jalan kaki ke rumah. Tadi kata udah panas. Saya harus jalan kaki ke rumah sambil bawa sepeda. Aduh. Terus jarak saya, ini saya masih di sekitaran Fukuyama Station ya. Jarak rumah itu kalau jalan kaki sekitar setengah jaman. Dan harus bawa sepeda. Oh guys, thank you for watching. See you in the next video. Makasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Saya Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bye bye. Capek harus bawa sepeda. Kempes. Jangan kalibah.